Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan berbagi resep cara membuat roti yang viral kekinian banget, yaitu whole roll bread. Ini sangat empuk walaupun tanpa telur. Simak terus ya videoku hingga akhir. Siapkan wadah dan tuang tepung terigu protein tinggi atau cakra. Kemudian tambahkan gula pasir dan juga vermifan. Nah, untuk di resep ini aku ada catat lengkap di kolom deskripsi. Tambahkan 150 ml susu cair. Di sini aku pakai susu cair dingin. Kemudian lanjut kita uleni menggunakan mixer. Tapi kalau teman-teman di rumah nggak ada, boleh banget menguleni dengan tangan. Kalau udah tercampur semua, sekarang lanjut kita akan tambahkan margarin dan juga sejumput garam. Mixer kembali hingga tercampur rata dan menjadi kalis. Biasanya kita membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit untuk mendapatkan tekstur yang benar-benar kalis elastis. Tapi kalau misalnya di sekeliling kalian udaranya panas, itu lebih cepat ya fermentasinya. Kalau misalnya adonannya sudah tidak menempel lagi di dinding loyang, berarti adonan ini sudah bisa dikatakan kalis. Nah, untuk ngeceknya kita ambil adonannya dikit aja, kemudian kita rentangkan. Kalau misalnya teman-teman tarik-tarik kayak gini dan dia tuh nggak mudah robek, berarti adonannya ini sudah kalis elastis. Nah, bisa dilihat di video, ini sudah tipis dan bisa menerawang gitu. Ini adonannya sudah siap untuk kita bentuk. Lalu kita akan bulatkan adonannya. Di bagian bawah ini adonannya tuh kita cubit-cubit, kemudian langsung aja kita letakkan. Kita bakal bagi adonannya menjadi 5 bagian. Lumuri papan dengan tepung di sini biar nggak lengket aja. Kemudian langsung aja kita bagi menjadi 5 bagian. Kalau misalnya teman-teman pengen biar beratnya benar-benar sama, ini boleh kita timbang. Nah, tapi kalau aku karena kita mau makan sendiri, nggak untuk dijual, jadi nggak aku timbang, jadi aku cuma kira-kirain aja. Kalau udah, ini boleh kita ambil satu bagian dan kita akan bulat-bulatkan. Untuk caranya bisa langsung simak di video. Kalau permukaan adonannya sudah mulus kayak gini, ini boleh langsung aja kita letakkan di piring yang berbeda. Lalu ambil lagi satu adonan dan kita lakukan hal langkah yang sama seperti cara yang tadi. Jadi langkah-langkahnya itu setelah adonannya dipotong, boleh langsung kita bulat-bulatkan. Jangan lupa setelah dibulatkan dan diletakkan di wadah yang berbeda, adonan ini kita tutup menggunakan kain bersih agar permukaannya itu tidak kering. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ambil kembali satu bagian adonan yang pertama kali kita letakkan, kemudian kita akan pipihkan menggunakan rolling pin. Setelah adonannya pipih, kemudian setengah dari adonan ini akan kita iris-iris.
Kalau udah di bagian atas saya akan beri isian selai coklat. Nah, untuk varian selainya bisa disesuaikan menurut selera masing-masing. Kalau nggak ada, boleh gunakan meses coklat, selai stroberi, atau apa aja yang ada. Kemudian langsung aja kita gulung. Untuk caranya bisa langsung simak di video. Untuk di bagian bawah, ini akan langsung aja kita tempel-tempel dan kita cubit-cubit kayak gini. Kalau udah, ini langsung aja boleh kita taruh di dalam loyang. Lanjut ke adonan yang kedua, jadi alasnya kita lumuri dulu dengan tepung. Kemudian ambil satu bagian adonan, gilas menggunakan rolling pin hingga pipih. Kalau teman-teman nggak ada rolling pin di rumah, boleh menggunakan gelas ataupun botol. Lakukan langkah yang sama seperti cara yang tadi hingga adonannya habis. Buat teman-teman yang baru aja belajar baking, silahkan dicoba untuk resep ini karena hasilnya ini benar-benar rotinya nih empuk, caranya sederhana, dan bahan-bahannya tuh mudah banget kita temukan. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video aku, like, komen, dan juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku. Kalau adonannya sudah dibentuk semua, sekarang langsung aja kita letakkan di loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti. Di sini saya menggunakan loyang berukuran 18 cm, hanya cukup untuk 4 bagian aja. Jadi satu bagian saya taruh di dalam aluminium foil. Nah, ini bakal kita istirahati dulu sampai dia mengembang 2 kali lipat atau kurang lebih sekitar 45 sampai 1 jam. Nah, ini dia yang sudah mengembang 2 kali lipat. Jadi bentuknya masih cantik kayak gini dan dia itu udah gendut-gendut banget. Sebelum kita panggang, ini akan kita olesi dulu menggunakan susu cair. Olesi atas permukaan kue hingga benar-benar rata. Lalu kita oven. Di sini aku pakai api atas bawah suhu 170 derajat Celcius, kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, ini saya taruh kuenya di rak yang paling bawah. Dan ini dia hasilnya. Warnanya coklat brown kayak gini dan hasilnya tuh benar-benar gede banget ya. Selagi panas, kita langsung aja olesi dengan margarin. Jadi biar dia lebih glowing. Setelah rata, ini langsung aja akan kita balik di atas piring saji. Untuk di bagian belakang, nah hasilnya itu kurang lebih kayak gini ya. Walaupun roti ini dibuat dengan 1 kali proofing dan tanpa telur, tapi rotinya ini benar-benar empuk banget. Nah, ini dia hasilnya. Warnanya benar-benar cantik, browning gitu.
Cara bikinnya juga cukup mudah dan simple, kita bisa bikin di rumah. Ketika saya tekan, dia akan kembali lagi. Ini kuenya empuk banget. Sekarang langsung aja kita cobain. Untuk di bagian dalam rotinya, serat-seratnya sangat bagus dan cantik. Ketika disobek ini juga lembut. Aromanya wangi dan ini rasanya enak banget. Oke, segitu dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join dan sampai bertemu di resep berikutnya.